produk itu pintu masuknya, tapi yang bisa bikin kamu lari secepat apa, lari sepanjang apa itu orangnya. Di setiap perubahan selalu harusnya ada momen kan, atau ada kesempatan juga yang kebuka gitu. Oke, kita ketemu lagi di Grow Talk. Episode berapa ini? 6 atau 7 kali ya. Dilihat di bumpernya aja ya. Oke, hari ini kita mau ngobrolin seputar tentang Grow Lab ya, karena Grow Lab kebetulan mau ulang tahun juga nih, Oh gitu ya iya, kan. iya. Di bulan ini Grow Lab ulang tahun. Minggu depan Dan- kali ya. Minggu Kenapa? depan kita Ya, ulang tahun di ya. minggu depan Grow Lab secara official ulang tahun ya, gitu. Yes. Jadi kita mau coba flashback juga gitu ya, selama beberapa tahun terakhir ini tuh gimana gitu ya. Cuma mungkin di awal dulu nih tuh, mungkin dari Oke. sisi kamu bisa share juga nih tuh. Kira-kira kalau perjalanannya Grow Lab tuh gimana sih di awal, fase-fase awal gitu ya. Oke. Jadi mungkin kalau aku mulai sih dari basically Grow Lab ini lahir kan idenya itu karena aku tuh kan punya akun kan. Ya berangkat dari kalau dikit lagi aku tuh seller basically kan, seller online. Tapi di saat itu juga tahun 2020 lah ya, COVID. Itu tuh aku ngelihat satu celah peluang yang menarik lah. Itu adalah dunia content creation. Khususnya di TikTok sebenarnya gitu. Aku mulai konten tuh 2019 kan ceritanya. Tapi di Instagram tuh dulu zamannya carousel lah. Ya, konten tuh kayak nggak zaman sekarang kan udah kayak gila banget lah ya, konten monolog, konten clipper dan sebagainya itu kan rame gitu ya. Tapi zaman dulu tuh Instagram masih rame di carousel. Tapi aku nggak berhasil lah di situ. Di TikTok itu aku ngeliat dulu masih zamannya Bowo mungkin ya, Bowo Alpinibel gitu. Aku tuh mulai konten di situ 2020. Dengan membawa topik apa? Karena aku seller, aku taunya kan edukasi seputar dunia online shop, marketplace, ya kan. Ya udah, itu yang kontenin, bentuknya edukasi. Gitu. Dulu aku di Instagram bentuknya carousel, ini aku coba bawa kayak tipenya monolog. Sambil beberapa ya aku kayak dulu tuh tipe-tipe kayak konten-konten yang motivasi bisnis gitu-gitu lah. Ya, aku masih ada juga kayak gitulah, kayak perjalanan jadi seller gimana dan sebagainya. Itu masih aku angkat. Singkat cerita, akunya naik tuh cepat. Dari situ naik, banyak orang yang DM aku kan, kayak ya entah diskusi ataupun tanya soal jasa, kayak bisa gak sih bantuin tokoku juga dan sebagainya gitu. Akhirnya waktu itu aku bentuk kayak komunitas, di mana komunitas itu memang di Telegram waktu itu. Cuman memang apa ya, cuman kumpul ya, nggak ada arahnya, nggak jelas. Aku pun juga nggak terlalu ngurusin. Maksudnya itu cuma diskusi. Dulu tuh kayak nggak ngerti lah gitu ya, gimana sih ngelola bisnis yang seperti itu gitu ya. Nah dari di situ akhirnya aku lahir ide bahwa kayak semakin banyak demand di komunitas itu, aku pikiran kayak ternyata sebenarnya itu banyak banget orang-orang yang punya problem gitu ya, khususnya di gimana sih pengembangan toko online dan sebagainya. Kenapa aku nggak dalamin itu lebih dalam gitu loh. Artinya aku urusin ini lebih dalam. Aku buat ini jadi satu unit bisnis yang spesifik lah ya. Nggak cuma ngurusin tokoku sendiri, tapi bisa bantuin seller lain gitu. Oh dari situ ya udah deh. Aku buatlah akun kan namanya yang entrepreneur tuh waktu itu. Buatlah yang entrepreneur ini punya lini bisnis. Ceritanya gitu kan. Singkat cerita waktu itu kan kita di awal sempat ada klien kan, tapi pakai masih tagnya yang entrepreneur kan ya, gitu. Jadi waktu kita masih kayak ngobrol sama klien itu ya taunya kayak aku dibantu sama yang entrepreneur. Logonya logo yang entrepreneur gitu kan. Terus kan singkat cerita klien masih ada sih, tapi masih cuma 1-2 ya, 1-2. Aku once itu nyeletuk kan ya. Kayak San, ini kayaknya nama kita tuh ribet. Yang entrepreneur gitu kan. Iya, yang entrepreneur gitu. Orang tuh susah diingat gitu. Aku ngeliat kayak kita harus bikin nama itu gampang diingat. Orang kalau ngerasain manfaat dari apa yang kita bantu ya, entah dari tokonya kita optimasi ataupun dari memang program-program kita sediakan di komunitas, dia bisa langsung inget tuh.
apa sih? Oh, aku dibantu Growlab gitu. Hmm. Ya akhirnya kita cari namanya Growlab Ya, ya. gitu. Dari situ sih. Cuman kenapa memang Growlab itu punya community free ya. Ini Iya, teman-teman kalau mau nganu free, komunitas kita free. Kita udah 5.000 kali ya. ada Total ya, 5.000. 5.000-an seller gabung. Tempat kita kasih program juga gratis di situ ya. Bahkan Event-event sampai gratis. sekarang ya event-event barusan banget ini kan Ya, aku event beda bisnis ya. kan gitu ya sama Hmm. teman komunitas. Beda bisnis itu kan kita bukain tokonya teman-teman kan di situ Hmm. ya. Bukain tokonya teman-teman, diskusi langsung Hmm. spesifik ke bisnisnya itu iklannya gimana itu kita ada Hmm. gratis. Seminar juga gratis, Hmm. webinar sih lebih tepatnya. Iya. Webinar itu kita free tiap bulan pasti ada gitu ya. Diskusi juga di komunitas, Hmm. bahkan sampai sekarang itu value yang tetap kita jaga Hmm. ya sampai sekarang. Ya sambil ya syukurnya banyak banget lah ya Hmm. seller-seller Hmm. yang percaya ke kita, nitipin tokonya dan tokonya juga grow sih Iya, sampai iya, sekarang. iya. Kalau kita ini ya puter ke belakang banget ya, Do ya. Ya. Waktu itu kan kamu memilih untuk berjualan online dan juga ada ya channel edukasi ya, Hmm. Do ya. Kalau itu berarti lebih dulu yang mana nih? Channel edukasi dulu atau punya toko dulu waktu itu, Do? Kalau duluannya toko Toko. online. Cuman nggak jauh dari situ. Aku tuh memang udah tahu dunia konten lah gitu. Aku taunya dulu itu Hmm. simpelnya gini dulu Ya. tuh. Aku ngelihat artis ya. Dulu tuh Hmm. sebelum Covid tuh kayak kekinian kalau Iya, tahu iya. ya. Kayak artis lah. Hmm. Kayak kayak siapa ya dulu tuh ada Ashanti atau Oh siapa ya. gitu ya. Terus siapa penyanyi gitu tuh punya cake ketika dia eh promosi di kontennya, Hmm. dia itu langsung rame kan. Aku Iya, tuh iya. ngelihat di kayak, wih gila, tokonya itu rame banget sampai Heeh. antri-antri. Begitu aku cobain nggak enak amat sebenarnya produknya gitu. Tapi kok bisa dia tuh seramai itu Iya. gitu pikirnya. Makanya aku ngelihat dari situ kepikiran bahwa oh berarti kalau tokoku mau rame, Hmm. bisnisku mau rame kayak si artis itu, Hmm. aku harus terkenal. Itu pikiran Ah, pendekku lah ya pendeknya, waktu iya, itu. iya. Iya, dari Pikiran gampangnya gitulah ya, gampangnya ya. gitu. Aku Iya, iya. cari-cari gimana aku terkenal. eh Nyanyi juga ya biasa-biasa aja gitu ya. Ganteng juga nggak ganteng-ganteng amat gitu ya. Iya. Lucu nggak lucu-lucu amat gitu ya. Apa tak cari-cari. Oh ternyata itu ada caranya bikin konten dengan edukasi gitu. Disitulah aku tahu makanya jadi entrepreneur. Oh, oke, oke. Jadi ceritanya, runtutannya adalah pertama punya toko dulu, Punya toko terus sepi. sepi, ya kan, berharap memang rame dengan Betul. ngebangun sosial media tadi Sosial itu. media benar. Jadi sebenarnya awalnya itu tujuannya untuk tokonya gitu Tokonya kan. benar. Tapi ternyata ya makin ke sini ya ternyata impact-nya lebih besar daripada sekedar cuma ke toko sendiri kan, Benar, gitu ya. benar. Dan ya memang waktu itu akhirnya kenapa memberanikan mulai yang dari awalnya carousel jadi akhirnya itu sebuah video monolog itu karena ya lihat sosok-sosok tadi itu ya. Ngelihatnya itu sebenarnya celah di TikTok sih. Dulu tuh sebenarnya ya juga apa ya? Ya malu lah ya tampil kamera Iya. kayak gini Iya, iya, ngobrol iya. terus ngerekam sendiri ya kan. Heeh. Kamera juga nggak jelas gitu ya Iya. masih ada kayak ini ngomong apa masih gitu Iya. sih. Cuman waktu itu aku ini ya masih ingat banget aku tuh ikut ini kelasnya Bang Ogut, Akademi Kreator. Dia tuh punya kayak sesi lah ya tiap minggu dulu tuh Mas Ian. Kayak bedah akun Iya, iya. namanya. Bedah akun. Di situ tuh aku coba bikin konten pertama di TikTok. Aku ajuin lah gitu. Aku minta bedah akunku. Konten carouselku Iya. itu dihujat tuh. Oke. Maksudnya kayak aku buat hooknya nggak pinter, storytellingnya jelek di carousel dan sebagainya Iya, gitu kan. iya. Lalu ketika aku kasih konten TikTok yang dimana aku kan bukan tipe orang yang kayak nulis banget kan. Aku tuh Spontan. dapat kamera ya spontan ngomong. Dia bilang bahwa si akunku itu yang video itu lebih bagus. Storytellingmu ngalir, kamu nggak kaku dan sebagainya. Oh, oke, Dari situ menarik. aku ngeliat kayak potensi kan. Oh, Iya, iya. berarti mungkin ketika aku nulis sesuatu aku tuh nggak jago di penulisan. Iya, iya. Tapi ketika aku ngomong lebih spontan, aku Iya. punya keunggulan lah dilihat Lebih sama ngalir. Iya, dari situ aku terusin lah. Gitu sih ceritanya. Oke, oke. Jadi sebenarnya waktu itu mungkin nggak punya gambaran bahwa ke arah personal branding yang gimana-gimana, lebih ke kayak
kayaknya lebih better video daripada carousel waktu itu ya, hasil Benar. review dari Bang Ogut gitu ya. Iya, benar. Nah, akhirnya itu diteruskan Tak terusin. dan ternyata itu jadi personal branding justru ya Do ya. Benar. Gitu. benar. Dan itu ngebawa banyak opportunity ke depannya kan yang Benar. kebuka ya sampai sekarang gitu ya. Yes. Dikenalnya jadi kayak sosok edukatornya marketplace nih, Iya, expert iya, iya. marketplace gitu Iya. kan. Gitu. Bukan yang by konsep di awal sebenarnya ya Do ya. Bukan, bener. Tapi Aku ngalir nggak ada- aja. Bener. Nggak ada kayak aku akan pengen 3 dilihat tahun sebagai lagi, expert. 4 tahun lagi gitu Nah, ya. nggak ada Iya, aku iya, kayak iya. gitu. Tapi semuanya itu ngebawa ke jalan itu akhirnya ya Do ya. Yes, benar. Wah, menarik, Tanpa menarik. sadar. Dan so far kan kalau klien yang udah dibantu GrowLab ya, kalau kemarin aku coba rekap lagi ya Do ya, total tuh sebenarnya udah lebih dari 500 sih Do gitu Lebih ya. dari 500? Lebih dari 500. Karena itu ada juga yang memang klien pakai jasa marketplace, ada Oke. juga yang pakai jasa sosmed, ada yang pakai Oke. jasa live kita. In total tuh 500. Dan kadang kan satu seller nitipin bisa 3 toko, Yes, 4 yes. toko ke kita gitu ya. Dan kurang dari berapa? 2 tahun kali? 2 Iya. tahun gitu ya? 2 tahun lah. 2 tahunan 2 ya? tahun gitu. Jadi udah lebih dari 500 yang kita bantu dan hari ini pun masih sangat banyak ya yang pakai jasanya kita gitu Yes, ya. benar-benar. Ada sekitar Men masih terus 95 ini ya? hampir 100 ya, 95 sampai 100 Yes, hari yes. ini yang aktif ya Aktif. gitu. Dan masih ada waiting list ya? masih waiting list ya? gitu. Kita juga pengen jaga kualitas kan, sehingga memang ya untuk tanggal mulai itu memang kita juga benar-benar pikirkan dari kapasitas dan kemampuan tim ya gitu ya. Karena kan kalau terlalu banyak otomatis khawatirnya juga nggak maksimal nanti Betul. proses. Dan nanti teman-teman optimasi. juga yang percayain ke kita kan juga nanti Agak nggak- kecewa khawatirnya Betul, gitu ya. Jadi kalau aku ngelihat perjalanannya sih sangat-sangat luar biasa sih itu ya. Maksudnya dari awalnya yang sebenarnya ya mungkin kalau dari kamu yang memulai perjalanan ini semuanya dulu kan awalnya cuma kamu sendiri kan Do. Yes, yes, Dan yes. itu kan kayak bener-bener ya udah connecting the dots aja, nggak yang bener-bener udah tahu ya akan punya collab gitu ya. Ketabrak-tabrak lah ya. Iya. Dulu kalau apa ya, mungkin nambahin dikit, GrowLab itu memang aku sempat sharing juga waktu itu ya. Ya. Mungkin di awal kan Hmm. aku ngajak kamu gambar di papan kan Iya, ya. iya. Di papan gede. Oke, kita buat GrowLab. Iya. GrowLab itu akan end to end dari awal gitu kan. Hmm. Apa yang di solve? Ini aku tuh start dari memang problem kan, Iya. gitu kan. Dari problem aku lihat kayak oh ternyata sering karena udah punya komunitas, terus diskusi sama seller memang basically dari awal kayak oh problemnya satu tuh ini gitu Iya. ya. Oke, GrowLab harus jadi ini gitu ya. Hmm. Begitu kita coba kan Pasti kita ada. ketaprak-taprak Ya, kan ya, pasti ada. gitu ya. Oh ternyata nggak langsung dapat ya gitu ya. Oh Mhm. ternyata ngajak collab sama ini kita dilihat masih kecil nih Iya. gitu ya. Kayak ternyata diremehin nih gitu ya dan sebagainya lah. Iya, gitu. iya, Nggak iya. sampai nggak semulus itu juga sih sebenarnya. memang. Benar-benar ya bisa dibilang prosesnya kita cukup ini ya cukup kalau panjang nggak panjang-panjang banget ya sebenarnya dengan pencapaian kita yang sekarang udah di Yes. titik ini, tapi yang pasti udah banyak eksperimen juga yang kita laluin ya Benar, Do ya. benar. Mulai dari yang memang dulu sampai kita mungkin kalau kamu inget Do kayak kita tuh datengin klien Do, jadi Oh iya. ke Surabaya ya Yes, gitu yes, ya. Kita sempat naik bis bareng ke Surabaya waktu itu Kan untuk berlutur nggak sih? ya Betul, benar. Ya dulu juga kita udah kasih gratis deh, nggak usah bayar sama sekali gitu kan. Iya, Kita iya, sempat iya. ada di momen-momen itu juga kan. Yes, yes, yes. Sampai ya di momen sekarang menurutku ya prosesnya luar biasa ya Do ya. Yes. Dan kita juga terus coba menjaga kepercayaan dari teman-teman seller gitu ya. Dan terus bantu untuk nyelesain pain point mereka gitu. So far kalau kamu ngelihat Do dari udah ratusan seller yang join sama GrowLab, pain point utama apa sih Do yang biasanya mereka mungkin rasain ya ketika berjualan sehingga akhirnya masuk ke ekosistemnya GrowLab nih gitu. Menurutku ya poin terbesar ini juga yang di awal kita bahas kan. Biasanya seller itu aku tuh ngelihat adanya apa ya, gap knowledge mungkin Iya. ya. Antara memang sosok pebisnis yang memang terbiasa nih jualannya lewat offline. Iya. Dia mau pindah ke online. Hmm. Itu gameplaynya kan jauh beda sebenarnya gitu ya. Orang offline itu ngelihat iklan itu apa ya, seolah-olah itu seperti suatu sesuatu yang haram lah gitu ya. Iya. Karena di bisnis offline tidak ada
unsur beriklan. Iya. Yang ada adalah apa? Menurunkan harga. Hmm. Bener ya? Iya, iya. Ngelihat sebelah, oh tokonya rame, aku turunin. Itu konsep itu yang selalu dibawa. Bahkan makanya sampai sekarang kan kita ketemuin nih. Apa yang banyak saya lakukan ketika tokonya sepi, harganya turunin dulu. Gitu. Padahal mereka nggak tahu tantangan-tantangannya dalam ngitung dan sebagainya gitu. Dan cara berhitung yang tepat seperti apa, ya kan. Jadi knowledge-nya itu tuh yang kosong tuh gitu. Iya. Makanya kan kenapa sih aku nggak suka banget Growlab itu disebut sebagai agency gitu, karena aku nggak lagi bangun agency sebenarnya. Aku tuh lagi bikin ekosistem. Kenapa sih aku tetap mempertahanin ngurusin komunitas, pengen ya. 5.000 orang kita placement, ada orang khusus buat bantuin ngurusin teman-teman, khusus buat ngadain event gratis. Bayangin ya, orang ngumpulin orang banyak terus habis itu ngurusin dan ngasih sesuatu yang gratis. Iya kan? Kenapa aku masih dedicated seperti itu? Padahal kita ngasih value itu nggak gratis, maksudnya dari kitanya nggak gratis. Bener, ada cost di kita. Iya, gitu kan. kita ada cost untuk naruh orang di situ, ya kan? Ada event di situ tuh ada cost gitu. Tapi kita ke situ karena apa? Karena aku mau solve itu tadi, gap knowledge itu tadi gitu loh. Levelnya itu adalah di ya belajar dulu gitu ya, samain dulu cara pandangnya sampai kamu bener-bener siap sebagai aku bisa masuk di dunia online. Gitu. Dan dari situlah nanti ya memang ada next step-nya kan gitu. Seller yang memang sudah jalan nih, sudah advance, udah bisa ngulik. Kalau kita diskusi itu udah di level kayak Mas Aldo, aku jual modal 30.000, jual 50.000, untung apa enggak ya? Diskusinya udah bukan gitu maksudku gitu. Kita udah di next level nih untuk diskusinya. Itu kita godok semua ya di level pembelajaran. Itu sih yang aku kasih gitu ya. Gitu. Dan nggak semua orang, dan mungkin aku bisa bilang nggak banyak, mungkin kita juga salah satunya mungkin ya, yang lakuin itu gitu, dedikasi bahwa godok orang dulu. Kita tuh nggak tiba-tiba kayak jualan, kau mau duitmu berapa, jelek ya urusanmu, kita nggak kayak gitu kan. Bener-bener kayak ya udah, pun kamu nggak make layanan kita, kamu belajar pun banyak loh gitu loh. Teman-teman di komunitas itu yang cuman ikut beda bisnis ya, modal event gratisan kita, beda bisnis, tokonya juga naik, tokonya naik ya, testimoni sendiri di grup gak kita minta gitu ya, dia dapat manfaatnya, ngikutin panduannya juga oke, grow tokonya gitu sih. Iya benar-benar. Dan kalaupun ada beberapa atau ya mungkin banyak juga ya yang akhirnya itu join sama Growlab langsung ke bisnis jasanya, bukan ke komunitasnya, itu pun juga di awal biasanya kita tanyakan kan kayak dengan ROI atau ROAS sekian tuh untung nggak gitu. Jadi kita pun juga di awal coba untuk ngelihat fundamental bisnisnya ini udah bagus belum, profit nggak gitu. Karena pasti kalau misalkan fundamentalnya nggak kuat, mungkin ketika dia ada skalanya omsetnya baru belasan atau puluhan juta, nggak kelihatan atau nggak kerasa ruginya. Tapi kalau nanti udah berhasil di scale up dan omsetnya udah gede banget, itu baru kerasa banget kan biasanya untuk ruginya gitu. Jadi di awal pun untuk temen-temen yang nggak join komunitas tapi langsung ya kenalnya mungkin Growlab, pengennya langsung pakai jasanya kita, support atau perbantuannya kita pun juga biasanya coba untuk melakukan pengecekan fundamentalnya tokonya kan ya. Tetap ada edukasinya juga kan. Iya, karena itu yang penting sih menurutku, daripada sekedar kayak naikin omset oke, gitu. Itu hal yang penting sih. Cuma balik lagi pertanyaannya, untung nggak selama ini? Jangan-jangan kalau nggak untung ketika di scale up makin rugi bukan makin untung gitu kan. Dan ya kita juga mikirin sih sebenarnya keberlanjutan kerjasama juga, partnership dengan para seller ini kan. Makanya fundamental tuh jadi checklist kita juga gitu. Karena kalau kita nggak mempedulikan, kita hanya mikirnya adalah transaksional aja hubungannya, ya ngapain sih kita nanya dia untung atau enggak gitu kan. Yang mungkin ya juga di beberapa jasa lainnya ya udah taunya onboarding seller ya kan, untuk jasanya langsung dikerjakan, iklannya selesai udah. Gitu kan. Kita nggak akan minta kayak informasi bottom price produknya, kita nggak akan tanya-tanya mungkin kayak selama ini penerimaannya untung atau enggak gitu kan. Dan itulah yang sebenarnya kita percaya ya Do ya. Mungkin memang jadi value ya, value bisnis lain atau jasa lain mungkin punya value atau caranya yang berbeda gitu ya. Kalau kita sih ngelihatnya ya sebenarnya keberlangsungan tuh yang utama kan gitu. Kalau seller ini makin makmur, tentu ya
mereka juga akan semakin panjang ya partnership-nya dengan Grow Lab gitu. Karena balik lagi sih, kita nggak bisa cuma mau menang sendiri atau untung sendiri ya secara company ya. Namanya semua bisnis pasti cari untung kan. Tapi adalah ya kita harus mikirin partner-partner bisnis kita nih, Benar. kolega-kolega kita nih. Ketika mereka bisa lebih makmur gitu ya, bisa lebih juga sejahtera gitu ya, nggak hanya secara individu tapi keluarganya. Tentu itu juga akan ada impact-nya ke hubungan kerjasama kita. Kualitas kerjasamanya juga lebih panjang gitu kan. Itu yang sebenarnya pengen dituju sih. Makanya mungkin kalau di tempat lain ada yang growth 2 kali, 3 kali, terus tokonya 4 bulan kemudian tutup, itu bisa aja terjadi ya. Benar. Tapi Banyak sih. tapi di Grow Lab kita karena ada checklist fundamentalnya juga, makanya toko-toko yang grow, beberapa toko itu kan juga grow-nya sangat luar biasa ya, beberapa bulan terakhir ini ya. Dan kelihatan di Instagramnya Grow Lab perlu dicek sendiri ya. Kita langsung ngobrol juga sama seller kita kan. Maksudnya kita tuh nggak ngomong sendirian loh gitu ya. Value-nya kita itu nggak cuman kita yakini kan, tapi bener-bener dirasakan gitu. Kita terjun ke lapangan, kita lihatin seller kita juga gitu ya. Efeknya gimana? Profitmu beneran nambah nggak gitu ya? Terus bisnismu makin gede nggak? Itu bener-bener kita cek juga sampai segitunya. Gitu. Sehingga ya itu juga yang memang membedakan kita mungkin ya Do ya dengan yang lain-lain gitu. Ya bukan berarti yang lain tuh salah ya Do ya, atau mungkin kita yang paling bagus, enggak lah, kita enggak klaim seperti itu. Cuma lewat memang apa yang udah dirasakan oleh teman-teman seller dan akhirnya teman-teman seller itu bersedia. Mungkin teman-teman seller yang ada di reels-nya Grow Lab, IG Grow Lab, itu mereka sebelumnya nggak terbiasa untuk tampil di depan kamera, tapi mereka sampai rela loh untuk tampil di depan kamera, untuk ngomong langsung tentang Grow Lab gitu ya. Dan ya mungkin kalau jasa lainnya mereka self claim ya. Tapi kalau di sini kita mau teman-teman seller juga menyampaikan lah kondisinya setelah dibantu Grow Lab itu seperti apa. Benar. Gitu. Jadi bisa nanti dicek juga langsung ya di IG-nya Grow Lab, ada beberapa reels. Benar. Gitu. Benar. Kalian bisa cek deh di agensi-agensi lain, ada nggak yang kliennya, sellernya memberikan testimoni yang memang tidak dipaksa untuk dimintai ya gitu ya. Iya, bener. Kita sangat-sangat open sih gitu ya. Dan kita juga ketika silaturahmi juga kan ke mereka juga terbuka ya, tanpa paksaan ya gitu ya. Jadi memang orang-orang yang memberikan itu ya di Instagram kita juga memang real gitu ya. Real bahwa mereka merasakan dampaknya sendiri dan mereka juga setelah itu juga banyak yang DM chat aku pribadi gitu ya. Terima kasih Mas Aldo itu juga banyak gitu loh ya. Mungkin ya balik lagi nggak perlu self claim lah ya, nggak perlu self claim. Kalau kalian pengen ngerasain value-nya, masuk aja ke community-nya deh gitu. Aku yakin gitu ya. Kok jalanin community, manage orang segitu banyaknya gitu ya. Untuk ngurusin ada event mingguan dan sebagainya. Itu nggak gampang gitu. Nggak semua orang mau ngelakuin itu. Tapi Grow Lab benar-benar mastiin value itu tetap ada sesuai dengan memang ya mimpi kita di awal. Dan memang fundamental, balik lagi fundamental itu penting banget sih. Karena bayangin aja kalau toko-toko yang kita bantu optimasi dan grow sampai 5 kali 10 kali, kalau nggak punya fundamental yang kuat, ya mungkin ya 2 bulan 3 bulan mereka udah langsung gulung tikar ya Do ya. Karena kan pasti ketika kita scale up itu oke, omset naik ya kan, ROAS-nya juga lebih baik, tapi budget iklan pasti kan Do, pasti juga akan naik kan gitu. Dan kalau toko ini nggak punya fundamental atau fundamentalnya nggak disiapin, ya udah itu hanya sekedar kenangan di dashboard seller center ya kan. Gitu sih. Itu yang menurutku mungkin jadi pembeda juga ya buat kita dengan yang lain, dan itu value yang benar-benar kita terus bawa ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang juga harapannya ini juga value-nya kita terus usahakan dirasakan lebih banyak lagi ya. Jadi kita ya mungkin kita nggak bilang kita yang paling sempurna gitu ya. Pasti memang ada tetap plus minusnya gitu ya. Tapi harapannya teman-teman yang ada di ekosistem kita tuh kita pastiin ya, kita tuh kasih yang terbaik yang kita bisa lah gitu ya. Kita nggak cuman mau ya sesuai namanya lah, Grow Lab gitu ya. Kita pengen jadi tempat tumbuh bareng-bareng gitu ya. Teman-teman ngerasain tumbuhnya juga kita bisa tumbuh
juga gitu barang Iya mereka. iya iya. Value itu sih yang paling penting dan kita pengen bisa dirasain semua orang gitu sih. Iya iya. Oke, kita lanjut mungkin Duh. Aku mau ngobrolin seputar tentang tadi kan udah poinnya ya dari teman-teman seller yang Yes. join gitu ya. Sekarang aku pengen ngebahas terkait dengan ya itu sih Duh yang sekarang lagi banyak diperbincangkan juga ya. Terkait ya pemerintah pun mulai intervensi ya terkait dengan biaya admin, dengan ya beban-beban yang harus ditanggung oleh seller marketplace ini gitu ya. Kamu ngelihatnya ke depannya ini kurang lebih ya, karena kan kamu juga punya pengalaman yang udah sangat-sangat lama ya Do ya, Yes. sebagai seller ya, nggak hanya Hmm. sebagai edukator atau nggak hanya sebagai mungkin orang yang memberikan motivasi secara bisnis ya, tapi benar-benar praktisi dan juga Yes. yang benar-benar involve dan terjun langsung ya di lapangan. Mungkin kamu bisa share nggak Do, kira-kira ke depannya ini gimana sih ini dengan segala gonjang-ganjing? Ya oke lah kenaikan biaya nggak bisa dielak, itu udah terjadi juga gitu kan ya. Biaya ini nggak cuma biaya marketplace tapi juga biaya bubble wrap, ya kan. Yes. Juga mungkin bahan Plastik, baku, bahan plastik, baku. semuanya gitu. Pemerintah juga mulai intervensi ya untuk istilahnya jangan sampai marketplace nih semena-mena untuk Yes. naikin biaya. Tapi menurutmu ke depannya nih gimana sih tuh medannya dan apa yang bisa dilakuin oleh teman-teman seller gitu ya? Karena sekarang mau jualan misalkan pindah jadi offline lagi juga kadang nggak make sense ya kalau harus sewa tempat ya Do ya Dan gitu. nggak murah sebenarnya sih. Bener. Ya sebenarnya online juga nggak murah sih. Aku juga nggak belain online banget Ya. ya. Cuman menurutku sih gini, penting ya apalagi di situasi saat ini, teman-teman. 2026 menurutku seller itu memang fasenya itu adalah fase defend yang apa ya, defend yang terukur, bukan cabut, Ya. lepas. Ya, banyak orang tuh menganggap defend itu adalah ngelepas. Aku juga baca lah ya beberapa itu, ada yang bilang kayak bulan-bulan ini tuh ya, Juni, Juli sampai Agustus nanti itu bulan anak sekolah tuh sepi, nggak usah ngiklan dan sebagainya gitu. Mereka tuh melepas itu semua, tanpa perhitungan yang matang gitu, Ya. tanpa memahami bahwa setiap eksekusi yang dia lakukan itu punya, efek amplifikasi yang luas gitu ke bisnisnya, dan amplifikasi ini bukan amplifikasi yang baik ya, tapi yang buruk Ya. gitu. Ya jadi, menurutku pertama adalah defend itu yang paling penting. Nah, defend itu apa yang dimaksud defend sebenarnya kan? Defend itu pertama, balik lagi cek margin teman-teman. Ya, usahakan pembukuan itu rapi tiap bulan, ditutup dengan baik, dicek margin itu pastikan sehat teman-teman, tidak usah yang terlalu tinggi. Itu aku maksud defend. Kenapa? Kenapa ya? Pertama, di ekonomi kayak gini ya, menurutku daya beli itu pasti kan ngecil. Orang-orang tuh banyak yang mulai hemat ya. Ketika hemat yang dipangkas itu apa? Pertama adalah barang-barang yang memang tersier. Itu akan dipangkas. Kedua, barang-barang yang terlalu pricey. Ya, pricey tapi bervalue. Oke, tapi di zaman sekarang itu kadang orang mulai mencari alternatif kan. Gitu. Ya. Orang barang mahal itu bisa dibeli ketika memang kemampuan orang untuk membelinya kan ada. Tapi kalau kemampuannya nggak ada, meskipun value, itu orang akan mulai mikir untuk cari alternatif lain. Gitu. Jadi barang-barang itu juga akan diturunkan. Ya. Gitu kan. Sehingga apa? Sehingga dari segi keuntungan, dari segi bisnis yang memang mau mengambil profit yang lebih tinggi, itu juga perlu teman-teman pertimbangkan. Makanya tadi aku bilang defend itu adalah margin yang cukup. Itu aku bilang dengan defend. Gitu. Kedua yang paling penting adalah ngerombak ulang marketing cost strukturnya setiap bisnis. Ya. Ya, memahami produk mana yang memang waktunya untuk di-push, waktunya untuk dipakai untuk jaga cash flow dan stabilitas, sama produk yang memang nanti coba-coba dulu. Produk yang memang disusun untuk branding, produk yang untuk memang digunakan untuk biar kedepannya itu tokonya pakai produk itu gitu ya, atau future produk itu perlu dihitung ulang gitu. Karena di pola strategi defend, menurutku yang wise adalah untuk menjaga produk yang punya cash flow, bukan produk yang
dipakai untuk Iya, testing iya. atau future product tadi Mhm, itu. mhm. Gitu sih. Jadi 2 poin itu yang perlu banget disiapin seller. Mhm, mhm. Iya. Eh aku nggak tahu berapa lama situasi kayak gini ya. Mhm. Tapi memang ini menurutku nggak akan singkat. Mhm, Ya, mhm. situasi kayak gini bakal jadi tekanan kita mungkin dalam waktu 6 bulan gitu ya atau mungkin setahun, Mhm. mungkin 2 tahun juga ke depan Iya, gitu. iya. Aku nggak tahu seberapa cepat tapi teman-teman udah bukan waktunya memang ngeruk dalam tanda kutip ya Mhm, untung segede-gedenya. Tapi yang mhm, penting teman-teman bertahan, bisnisnya tetap jalan, mhm, tim yang ada juga teman-teman bisa pertahankan mhm, mhm. supaya nggak sampai juga teman-teman melakukan pengurangan juga Pengurangan. gitu ya. Mhm. Jadi bisa bertahan terus sih di situasi kayak gini. Mhm, mhm. Jadi sebenarnya kuncinya kalau menurut kamu adalah ya pastikan bisnismu itu sehat dulu ya, gitu ya. Yes, Sehat dan ya nggak harus yang super super high margin gimana yes. dipaksakan karena kadang memang ada titik optimalnya nggak sih, Do? Maksudnya Titik ya. oke lah semua orang pengen marginnya tebel, pengen marginnya 50%, 100% gitu ya. Tapi coba deh kita lihat realita hari ini Hmm, dan sebenarnya kalau memang teman-teman hitung sebenarnya mungkin teman-teman bisa lebih untung tuh kalau jual dengan harga yang lebih rendah, tapi itu bisa nge-boost quantity yang lebih banyak. benar. Oke, mungkin secara persentase net margin atau persentase margin itu mungkin lebih rendah. Tapi karena lebih rendah, otomatis kan harusnya ya secara logika dasar ya, harusnya kan kita harga nggak terlalu tinggi, demand-nya itu lebih baik ya, Do ya. Yes. Gitu. Ketika demand itu lebih baik, barangnya lebih sering Teorinya sih memang keluar, itu. Itu ya kan? teorinya gitu sih. Teorinya ya, tapi nggak Yes. selalu gitu ya. Cuma harapannya kan memang produk teman-teman ini pertama harus fit sama market dulu, Yes. pasti ya kan. Terus yang kedua tentu harga jual tuh yang juga tetap kompetitif kan gitu Yes. ya. Tapi jangan sampai karena terlalu kompetitifnya sampai boncos juga kan ya. Yes. Jadi intinya tentukan harga jual yang pas tepat lah ya gitu ya. Nah, setelah itu ya kalian juga ketika scale up itu ya pertahanin struktur harga yang kurang lebih sama kalau bisa ya Hmm. gitu ya. Sehingga ketemulah titik optimalnya gitu. Yes. Karena kadang juga kalau kita ngomongin profit tuh kan ya sebenarnya apa yang memang jadi selisih kan ya deh antara yang harga jual dengan harga beli dan Yes. semua biaya gitu kan. Masuk kurang keluar lah ya gampangnya. Bener. Profit secara nominal tuh justru akan ada di titik optimum bukan ketika persentase net marginnya 100%, 200% mungkin tuh. Hmm. Tapi ketika persentase net marginnya misalkan 10% atau misalkan 15%, Yes. tapi volumenya gede Yes. gitu. Jadi ya itu yang kadang nggak disadarin ya Do ya. Yes. Makanya masih banyak seller yang pengennya jual semahal-mahalnya atau kalau nggak ROAS ROAS tinggi-tingginya. Tinggi-tingginya. Padahal Shopee aja sekarang udah batasin jadi ROAS 30 ya Do ya Ya. maksimal ya. Beberapa kategori sudah dipentokin ya. Udah Iya nggak bisa kayak gitu. gitu. Jadi ya menurutku mindset sangat-sangat krusial ya Do ya Benar. di bisnis online juga ya. Benar. Benar. Nggak cuman nggak cuman bisnis online sih, ya semua bisnis lah ya. Iya, Teman-teman yang iya. berbisnis menurutku yang dibenerin itu mindsetnya ya. Hmm, Eh klasik banget memang. Tapi iya. itu poin juga yang ya kalau kita cerita lagi soal GoRap itu juga yang bawa GoLab juga sih Hmm, sampai hmm, saat ini hmm, ya. hmm, Artinya cara kita berpikir, hmm, cara kita punya visi ya hmm. dalam membangun suatu bisnis Iya, atau perusahaan itu menentukan sih arah usahamu iya, nanti itu iya, mau iya. kemana sebesar apa itu. Ya meskipun bisnis online nih kayaknya simple ya. Tinggal di rumah aja gitu kan Upload. packing, upload gitu kan, lihat di depan komputer, nunggu paketnya di pick up sama kurir. Kan kelihatannya simple ya Do ya. Yes. Tapi tetap ya balik lagi karena ini bisnis perlu mindset yang bener ya Do ya. Benar, benar. Nah, kalau kamu disuruh milih nih Do, Hmm. kamu seller awal lah ya misalkan Do di Hmm. 2026 ini gitu. Ya nggak baru-baru banget tapi nggak lama-lama banget lah. Tokonya baru buka 2026. Oke. Kalau kamu disuruh milih, kamu lebih menyiapkan mindset yang bener dulu atau produk yang fit sama market dulu nih. Karena ini kayak sesuatu yang menurutku dua-duanya sebenarnya penting ya. Cuma kalau Yes. kamu suruh milih, kamu pilih yang mana nih? Karena menurutku sendiri nih, kalau mindsetnya bener nih, tapi kamu nggak nemu produk yang fit sama market gitu ya. Ya bisnisnya nggak, kayaknya nggak jalan ya Yes. gitu. Atau sebaliknya, produkmu tuh fit sama market nih, tapi mindsetmu masih mungkin ya
kurang tepat nih dalam mengelolanya, ya nggak bisa berkembang kan gitu. Kamu sendiri disuruh milih, kalau Iya. disuruh milih yang mana nih itu? Jadi saya toko sekarang nggak ada gitu ya. Terus Iya. aku jadi seller pemula di tahun Bener 2026 ya. bener. Tapi aku punya pikiran sekarang gitu ya. Pengalamanku kayak sekarang ya. Iya. Yang aku lakukan sebenarnya adalah benerin mindset pasti. Tetap mindset dulu ya. Mindset. Karena sepenting itu sih, sepenting itu. Kalian boleh masuk kelas pembelajaran bisnis manapun. Pembelajaran poin pertama, bab pertama adalah founder mindset. Itu pasti. Karena aku sudah cukup sering ikut kelas-kelas bisnis dan itu terapin. Dulu waktu di awal itu bullshit. Itu nggak jelas, itu kayak teoritis doang. Tapi semakin ketemu banyak orang, semakin aku ngembangin usaha makin berkembang juga. Aku tahu ternyata kalau aku dulu nggak belajar ke banyak orang, kalau aku dulu nggak nyoba nelen apa yang kata orang itu bahwa mindset itu penting, mungkin aku juga akan di titik sekarang gitu. Karena aku tahu pola pikir bodohku dulu, ya aku cermin kayak, ya dulu aku bodoh tapi untung aku coba paksain diri ke sana. Jadi aku bisa di titik ini gitu loh. Tapi kalau misalnya dulu aku udah bodoh tapi kayak kaku lah ya bahasanya ya, kaku nggak mau dengerin, ego, keminter bahasanya ya, sok pinter. Mau produkku tepat pun mungkin tokoku rame, terus udah bingung, kelapakan nggak tahu apa cara ya, mempertahankannya. cara mempertahankan juga gitu. Iya, jadinya sebenarnya produk yang fit sama market itu yang akan jadi entry point-nya mungkin gitu ya. Karena produk fit market tuh yang namanya fit sama market ya udah pasti ada aja demand-nya sebenarnya. Cuma yang akan ngebawa panjang dan besar adalah mindset gitu ya. Iya, orangnya. Benar-benar. Iya. Produk itu pintu masuknya, tapi yang bisa bikin kamu lari secepat apa, lari sepanjang apa itu orangnya. Iya. Jadi ya sebenarnya itu kombinasi ya tuh ya. Nggak bisa sekedar kamu kayak yaudah mindset terus ya, tapi kayak nggak nemu produknya juga kan gimana nih? Gitu doang sih. Ya gitu-gitu aja. Jadi menurutku itu perpaduan yang tepat dan juga memang harus dibangun ya oleh teman-teman seller, terutama teman-teman seller yang baru mulai ya dia di 2026 ini. Dan kalau kamu ngelihat dengan segala kebijakan dan perubahan ya fitur-fitur terbaru dari TikTok dan Shopee, sebenarnya marketplace nih arahnya kemana sih tuh? Kalau kamu sendiri ngelihat kan kamu juga seorang Shopee seller mentor, TikTok ambassador seller ya. Tentu kamu juga banyak ngobrol atau mungkin juga banyak dapat info-info ordal gitu kan. Jadi kamu udah lengkap nih ya, dapat dari info dari ordal, kamu ketemu teman-teman seller, kamu sendiri juga seller, kamu juga edukator gitu ya. Udah lengkap nih informasinya. Kalau kamu ngelihat sendiri sebenarnya udah 360 ya. Ya 360 udah 360 banget nih. Arahnya kemana sih marketplace terutama ya Shopee dan TikTok ini, karena ya balik lagi sih mereka ya juga bisnis kan do ya, pasti kapitalis gitu. Cuma kalau kamu sendiri ngelihatnya gimana do? Ini juga kemarin aku baru sharing juga ya, dan kita baru ngobrol juga ya itu. Sebenarnya sih kalau dari info ordalnya ya belum ada yang jelas gitu ya, karena memang kan pusat mereka kan di luar negeri kan. Cuman aku sendiri tuh sebagai as a seller juga ngelihat kebijakan-kebijakan platform itu yang ada. Memang kedepannya menurutku sih otomatisasi itu makin gila di platform. Ya, kemarin aku baru bikin konten soal AI, gimana AI itu masuk ke dalam setiap lini bisnis gitu ya. Masuk itu artinya udah bukan kayak ChatGPT nge-prompt ya. Tapi bener-bener dia itu temen kita kerja gitu. Yang bikin kalau kamu ngerjain ini mungkin 1 jam 2 jam, ketika pakai itu mungkin 15 menit udah selesai. Gitu. Nah, sepenting itu AI dan akan mendominasi itu AI bahkan di level marketplace nanti gitu. Kalau kemarin aku bilang kan, optimasi yang kita lakukan apa sih sekarang gitu ya. Kalau dulu banget kita optimasinya apa? Iklan. Ya, iklan tuh dulu ada namanya strategi jaga lilin ya kan. Ya, jadi kalau kita ngomong AI itu sendiri ya, kemungkinan besar akan mendominasi sekali di dunia marketplace juga gitu. Nggak cuman unit bisnis di dalam ekosistem bisnis itu sendiri gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau mungkin tadi bukan tadi sih, dulu ya. Dulu itu kita ngiklan itu kan
mantengin bid gitu ya. Iya. Ngebid berapa ratus perak gitu ya. Hmm. Terus habis itu kayak ada strategi jaga lilin mungkin beberapa imers atau digital marketing lama itu kan tahu gitu ya mainnya kayak gitu. Mereka mantengin iklan sampai jam tengah malam untuk mastiin bahwa dia ngeriset di tengah malam supaya runningnya pas di 00 gitu ya. Itu kita lakuin untuk apa sih? Untuk mendapatkan iklan kita semaksimal mungkin kan sebenarnya. Sekarang ada namanya GMV Max. Udah mungkin 1 tahun hampir 2 tahun lah ya berjalan. Kalau orang-orang nggak tahu itu sebenarnya apa sih? Itu AI kan. Algoritma sistemnya dia pakai sistem pintar untuk menebak kira-kira ada satu produk nih gitu ya. Misalnya aku jual iPhone gitu. iPhone ini kalau aku jual di harga misalnya 20 juta. 20 juta aku minta bid misalnya 10. Sistemnya dia tuh akan coba nyari gimana caranya aku jualan iPhone si toko A itu ya dapat omset 10 kali lipat. Itu kalau nggak AI apa kalau nggak mikir gitu kan. Jadi tapi saya nggak tahu gitu loh. Seolah-olah itu kayak oh ya sistem baru. Padahal enggak, itu AI. Kita udah pertama apa? Mungkin advertisernya pekerjaannya sudah berkurang. Ya kan. Kedua, sekarang kita punya apa selain itu ya? Kita optimasi pricing strategi. Ya kan. Maksudnya apa sih pricing strategi itu? Optimasi strategi campaign, strategi harga jual misalnya masuk ke voucher, flash sale dan sebagainya kan. Sekarang Shopee punya yang namanya Smart Voucher. TikTok kedepannya akan namanya voucher GMV Max. Belum official ya, kemarin juga aku share, cuman udah ada gitu loh. Apa itu? Itu adalah gampangnya gini. Shopee itu bilang, kamu mau ngasih voucher sama customermu. Udah, kamu punya margin berapa? Tak potong, tak aturin. Kamu nggak usah mikir kita. Dulu kita mikir tuh ya, ngitung minimum belanja harus sekian. Oh diskonnya sekian. Kira-kira rasio dia ngeklaim berapa? Rasio klaim ke pesanannya berapa? Itu kita hitung gitu loh. Seberapa efektif sih voucher A versus voucher B? Voucher mana yang bisa mengconvert orang? Itu kita hitung. Sekarang namanya Smart Voucher. Tinggal di toggle-nya tinggal nyalain, klik gitu ya. Bayar sekian, udah yang ngatur dia. Diskonnya dari dia, yang nentuin nanti yang seberapa banyak yang klaim dia. Dan Smart Voucher itu sudah di Shopee mungkin kurang dari setahun lah ya, mungkin 6 bulan berapa terakhir ini. Efektivitasnya kalau aku hitung ya bisa ngalahin 80% 90% dari voucher yang kita gunakan. Artinya apa sih? Orang-orang tuh lebih milih voucher buatan Shopee daripada voucher buatan kita. Ya meskipun tadi balik lagi, tapi kan disubsidi. Iya, cuma kalian masa lupa sih voucher itu awalnya gratis kan nanti bayar gitu loh. Jadi kedepannya itu akan motong gaji kalian juga. Jadi ujung-ujungnya itu mereka tuh cuma muter-muter uang. Gitu. Tapi itu apa? Diotomatisasi. Kau bilang, kalian nggak usah mikir sendiri, nyalain toggle-nya, mereka akan ngurusin semuanya. Gitu. Jadi marketplace nanti akan benar-benar simple dan backing-nya siapa sih ya? AI-nya mereka masing-masing sebenarnya. AI mereka akan membuat gimana caranya seller masuk ke kita, jualan di tempat kita, gampang dapat omset. Itu yang dia mau. Gitu. Jadi nanti barrier entry-nya gampang. Seller itu nggak cuma ngurusin itu doang, akan banyak kompleks yang akan diurusin gitu. Ya aku nggak mau nggak mau ngasih janji yang manis, tapi percayalah mungkin orang-orang yang masih kekeh gitu ya. Aku ngeliat beberapa edukator kayak enak gini nggak bisa gitu ya. Kamu akan kalau kamu ngertinya cuman strategi lama, kamu nggak bisa agile, nggak bisa manfaatin AI juga, ya bakal mati sih menurutku. Iya sih. Jadi semakin banyak kemudahan fitur-fitur yang sebenarnya itu nggak lagi harus disetting manual ya, Do ya. Jadi tinggal intinya ya kayak mungkin marketplace tuh bilang kamu bersedia ngasih aku berapa sih dari marginmu gitu ya. Semakin besar ya aku akan ngasih kamu besar juga omsetnya gitu kan. Itu. Jadi ya nextnya sebenarnya mungkin dalam beberapa tahun ke depan seller tuh yang penting punya produk yang juga terus inovasi ya produknya ya Do ya. Bener. Plus yang kedua bisa ngitung ya kan. Sisanya udah
benar-benar bisa Nanti akan terautomate otomatisasi. ya kan Benar. gitu. Dan itu sangat make sense sih gitu karena pasti dari platform mereka juga pengen monetisasi sellernya lebih kan sehingga Yes. ada fitur-fitur yang memudahkan. Benar. Istilahnya ya kalau ada kemudahan ya harus ada yang dikorbankan dari seller itu Benar. yaitu marginnya kak atau apa gitu Benar. ya. Benar. Ini jadi mungkin akan shifting ya cara mainnya ya Cara Do ya mainnya betul. dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan ya Do ya. Yes. Dan ya balik lagi karena itu pentingnya mindset dan fundamental ya. Do ya. Benar. Kalau mindsetnya jadul ya tadi marah-marah doang, Iya. demo Ada ya juga kan. sih seller kita yang marah-marah ke platform. Nah, itu juga kan gitu ya. Yang marahin platform gitu. Kok Tapi bisa dia sih juga Shopee ini gitu. nggak bisa lepas dari platform kan. Iya, ujungnya masih jualan terus. Nah, gitu loh. Marah-marah akhirnya ya. Tapi gimana realitanya mereka pemilik platform, kita tuh cuma numpang hidup di mereka gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan apa? Beradaptasi gitu Yes. kan ya. Ya kita coba cari celahnya gitu. Balik lagi di setiap perubahan selalu harusnya ada momen kan atau ada kesempatan juga yang kebuka gitu. Dan itu juga ya mungkin sebagai penutup ya. Iya. Apa yang akan Golab siapkan juga ke depannya kan. Iya, Jadi kita iya. ngomongin sejarah kita gitu ya di ulang tahun kita ini, Golab yang di tahun ini. Iya. Kita ngomongin sedikit soal isu dan sekarang terakhir mungkin what next-nya gitu ya. Konklusinya apa sih yang akan dilakukan Golab? Pastinya tetap kita akan coba untuk value ini akan kita kasih terus ya. Bahkan kalau bisa kita tambah ya. Banyak proyek-proyek internal yang akan kita lakukan ya. Dan itu akan aku yakin kalau itu keluar value-nya gila. Aku yakin value-nya gila gitu ya. Kita udah ngerancang banyak banget pastinya nanti seller-seller yang masuk di ekosistem kita ya. Aku yakin kalian nggak cuman dapet apa ya omset doang naik gitu ya. Karena ya betul semua orang pengen semua omsetnya naik gitu ya. Tapi banyak touch point tadi yang akan kita kasih gitu ya. Kamu dapat insight dari gimana sih ngembangin otomasi bisnis yang lebih baik, mindset yang tepat, gameplaynya gimana ke depannya gitu ya. Itu juga value yang kita kasih kan gitu. Gak banyak orang yang mau ngasih ilmu bocorannya gitu ya. Apa yang dia lakuin juga ke kliennya dia gitu ya. Gak cuma sekedar kita naikin omsetnya terus kita bantuin setting-settingnya aja gitu ya. Dan nanti nextnya itu tools otomatisasi juga yang akan ada di Golab gitu ya. Itu yang akan bikin mereka juga benar-benar terbantu juga lebih mudah lagi. Marketplace-nya bantu otomatisasi lewat platform mereka. Kita bantu otomatisasi lewat bisnis mereka. Itu yang bakal dilakuin Golab ya. Dan pastinya kita akan masuk ke AI juga gitu ya. AI itu yang akan jadi big project juga sih untuk bantu seller-seller kita. Jadi masih banyak hal yang memang harus dipersiapkan. Dan kenapa kita harus terus kayak kok nggak ada habisnya sih ini kita ada aja ya. Tapi ya karena kondisinya kayak gitu ya Do ya. Dan kenapa persiapan adaptasi itu harus semakin banyak ya Do ya akhir-akhir ini ya karena perubahan itu juga makin banyak kan. Benar. Dan menurutku ya memang pada akhirnya yang bisa bertahan yang akan jadi pemenang juga sih Do gitu. Kita mungkin mikirnya kadang gimana sih bisa ngalahin kompetitor ini? Gimana sih bisa misalkan ngerebut market share lebih tinggi gitu. Tapi percayalah dengan segala kondisi hari ini dan aku nggak tahu ya kedepannya seperti apa ya. Kalau memang kondisinya juga nggak lebih baik, seenggaknya kita fokus benar-benar bisa bertahan, kita bisa mastiin semuanya secara bisnis itu sehat. Itu kita udah lebih unggul daripada bisnis-bisnis lainnya di luar sana karena ya hari ini juga nggak sedikit bisnis yang akhirnya tumbang ya Do ya. Ya teman-teman seller juga banyak yang mungkin udah out, yang mungkin udah kayak nggak jualan online juga gitu. Jadi menurutku nggak hanya ya kadang kemenangan nggak harus selalu datang dari gimana kita merebut ya, tapi kita bisa memperkuat diri dan membuat bisnis kita sustain itu juga bisa jadi kemenangan jangka panjang sih. Gitu. Benar. Oke, sementara itu aja ya. Oke. Buat podcast kali ini. Thank you semuanya.